Selamat pagi, pada pagi hari ini saya akan mengawali presentasi dari kelompok 5. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristi Natalia Ginting Suka, NIM 1902050006 dari kelas 31 mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami Lestari dengan NIM 2205045. Nama saya Sirani Trambanua, NIM 200205039. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Pinanta dengan NIM 200205398. Judul materi yang akan dibawakan oleh kelompok 5 pada hari ini adalah berjudul metode identifikasi bakteri dan jamur. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kadangkala kamu berpikir bakteri itu adalah salah satu yang merugikan untuk manusia. Tapi jangan salah sangka dulu, sebagian bakteri itu ada juga yang menguntungkan. Baru-baru ini terdapat juga bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik. Yang artinya dia dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Kira-kira bakteri itu namanya apa ya? Nama bakteri itu adalah Capreavidus metallidurans. Dan hal ini ditemukan oleh University of Adelaide, Frank Reid. Dalam risetnya, Reid mengatakan juga bahwa emas klorida yang bersifat racun dapat diubah menjadi emas berharga. Yang saya akan bahas hari ini adalah mengenai bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang artinya bakterion atau bakterium, yang artinya adalah tongkat atau batang. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri juga memiliki ratusan ribu spesies yang ada hidup di darat, juga di laut, dan biasanya bakteri terdapat pada tempat-tempat yang ekstrim. Seperti pada awal yang saya katakan tadi, bahwa bakteri ada juga yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Terakhir, bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot. Dan serta pada umumnya, bakteri itu tidak memiliki klorofil dan berukuran sangat renik, yang artinya berukuran kecil atau mikroskopik. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri itu adalah pertama, uniseluler, yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya, bakteri ini tidak memiliki klorofil, dan ukuran pada bakteri ini umumnya adalah 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Tapi rata-rata ukurannya itu dari 1 sampai dengan 5 mikron. Kelima, bakteri memiliki bentuk tubuh dan ukuran yang berbeda-beda. Dan yang keenam, hidup bebas dan berparasit. Artinya dia hidupnya bisa di mana aja, maupun itu di tempat yang lembab sekalipun ataupun di tempat yang kering. Dan bakteri adalah parasit. Yang contohnya hidup di lingkungan ekstrim, contohnya mata air, panas, kawah, gambut dinding, selnya tidak mengandung peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu adalah apa? Peptidoglikan itu adalah komponen primer dari dinding sel bakteri. Nah, kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri yang biasanya bakteri umumnya miliki itu adalah sitoplasma, ribosom, nukleat atau DNA, membran plasma, dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan dan membran luar, dan yang terakhir ada kapsul. Dan struktur bakteri yang paling penting itu adalah dinding sel. Dari dua kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif, didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang terdiri atas lapisan peptidoglikan yang tebal dan asam teikoid. Sementara bakteri gram negatif memiliki lapisan luar, yaitu lipopolisakarida yang terdiri atas membran dan lapisan peptidoglikan yang tipis, terletak pada periplasman di antara lapisan luar dan membran sitoplasmik. Banyak bakteri yang memiliki struktur di luar sel lainnya, seperti flagella dan fimbia, yang digunakan untuk bergerak, melekat, dan konjungsi. Beberapa bakteri juga memiliki kapsul atau lapisan lendir yang membantu pelekatan bakteri pada suatu permukaan dan biofilm formation.
Bakteri juga memiliki lapisan kromosom, ribosom, dan beberapa spesies lainnya memiliki granula makanan, vakuola gas, dan magnetosom. Dan terakhir, beberapa bakteri mampu membentuk endospora yang membuat mereka mampu bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim sekalipun. Kita masuk kepada slide di mana ada gambar-gambar untuk bentuk bakteri ya. Yang pertama itu adalah Methanospirillum hungateae, Methanobacterium thermautotropicum, ada Glaucopsa, ada juga Anabaena spiroides. Nah, terdapat juga bakteri yang berbentuk Thermoacidophilus, Methanobacterium ruminantium. Ada juga terdapat Methanogenium thermophilum, gram negatif, gilding, Eubacteria, dan gram positif. Basil adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama Diplobacillus, jika bergandengan dua-dua. Yang kedua Streptobacillus, jika bergandengan membentuk rantai. Coccus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Pertama Micrococcus jika kecil dan tunggal. Yang kedua Diplococcus jika bergandengan dua. Yang ketiga Tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang keempat Sarcina jika bergelombang membentuk kubus. Yang kelima Staphylococcus jika bergerombol. Yang terakhir Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Cypril atau Cyprilium adalah bakteri yang berbentuk lengkungan dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama Vibrio, bentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua spiral jika lengkungan lebih dari setengah lingkaran. Yang mempengaruhi pertumbuhan ada 3. Yang pertama temperatur, yang kedua kelembapan, yang ketiga cahaya. Fungi atau jamur, yang pertama eukariot yang memiliki dinding sel, yang kedua tidak berklorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri berupa bahan organik atau heterotrop, yang ketiga ada yang uniseluler dan multiseluler atau sebagian besar multiseluler. Yang keempat, jika multiseluler, kebanyakan tubuhnya tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Yang kelima, jamur uniseluler berukuran mikroskopis, contohnya khamir atau yeast dan ragi. Jamur multiseluler umumnya tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian vegetatif, terdiri atas jaringan hifa yang disebut mycelium. Bagian ini menembuskan kedalaman benda mati, sampah, tubuh hewan atau dapat pula sebagai parasit pada makhluk hidup. Yang kedua bagian pembiakan yang disebut sporangium, kotak spora. Di dalamnya terdapat sporangiospora atau spora di dalam kotak spora. Sporangium didukung oleh penonjolan hifa dari mycelium atau disebut tubuh buah. Spora yang terbentuk di dalam sporangium disebut spora endogen atau endospora. Sedangkan spora yang terbentuk di luar sporangium atau hanya menempel saja pada dinding sporangium disebut spora eksogen atau eksospora. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jamur. Jamur memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Ukuran yang terbagi menjadi 2, yaitu mikroskopik dan makroskopik. 2. Uniseluler dan multiseluler. Jamur juga memiliki struktur dan fungsi tubuh, yaitu eukariotik, tidak berklorofil, zat warna, dan hifa. Hifa jamur. Hifa jamur terbagi menjadi 2, yaitu hifa bersekat dan hifa tak bersekat. Kita dapat melihat gambar di atas. Cara hidup jamur yaitu heterotrof, saprofit, parasit, dan mutual. Habitat jamur yaitu darat dan tempat lembab. Reproduksi jamur yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual jamur terbagi menjadi 4, yaitu spora seksual, singgami,
plasogami, dan karyogami. Reproduksi aseksual jamur yaitu multiseluler, spora aksesual, fragmentasi uniseluler, dan pembentukan kuncup atau tunas. Adapun beberapa klasifikasi tentang fungi, yang pertama yaitu pengelompokan fungi berdasarkan klasifikasi seksualnya, yaitu Zygomycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Yang kedua, jika fungi diketahui tingkat seksualnya, maka fungi itu disebut fungipera. Yang ketiga, jika fungi tidak dapat diketahui tingkat seksualnya, maka fungi tersebut disebut imperfect. Yang keempat, jika fungi belum diketahui cara reproduksinya, maka fungi dikelompokkan dalam Deuteromycetes. Adapun beberapa manfaat dari jamur. Yang pertama yaitu mencegah kanker. Jamur yang kaya akan antioksidan berperan sebagai menangkal radikal bebas, yang mana radikal bebas itu bisa mencegah datangnya kanker. Selain itu, di dalam jamur juga terdapat beta-glukan. Beta-glukan itu berperan untuk mencegah kanker usus besar dan kanker serviks. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai anti hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang dimana tekanan darah tinggi ini terdapat dikarenakan disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol jahat. Nah, jamur ini mencegah hipertensi melalui agen-agennya, yaitu seperti vitamin C, kalium, dan serat, sehingga tekanan darah dapat dikendalikan dan kadar kolesterol jahat tetap terjaga. Yang ketiga, berfungsi sebagai menurunkan kadar kolesterol, di mana beta-glukan ini berperan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau yang disebut dengan LDL. Namun beta-glukan ini berfungsi untuk meningkatkan kadar kolesterol baik yang kita kenal sebagai HDL. Yang keempat, manfaat jamur yaitu baik untuk ibu hamil, di mana sama-sama kita ketahui suplemen ibu hamil itu banyak mengandung asam folat. Nah, jamur ini menghasilkan asam folat yang tinggi, jadi baik untuk ibu hamil, bahkan untuk kita pun bisa mengkonsumsinya. Yang kelima, jamur berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang. Beberapa jamur dibudidayakan melalui sinar UV yang untuk meningkatkan vitamin D-nya. Nah, vitamin D ini sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.